Gimana? Bapak bisa share screen? Bisa. Oh, Saya bisa. share ya. Saya share bentar dulu. Oh, belum. Sorry. Keluarnya host disable participant screen sharing. Belum. Masih belum bisa. Udah bisa, Cindy. Jadi ini komputer masih Halo? Udah bisa, Pak? Hah? Udah bisa Bisa? belum? Sebentar. Klik screen. Oke. Ini ya udah bisa. Oke. Baik. Udah ya, kita mulai aja ya. Oh ya, saya mesti ini dulu ya, mau save. Kemarin gara-gara itu. Eh, kita mulai record ya. Kita mulai? Oke? Halo? Ya, Pak. Oke. Selamat siang para mahasiswa. Kita lanjutkan mengenai direct Fourier. Hari ini kita belajar tentang integral Fourier. Ya. Integral Fourier. Kok muncul ini? Kok ada yang kuning deh. Kita bicara tentang fungsi genap dan fungsi ganjil. Kemarin mungkin saya sepintas pernah bicarakan tentang ini. Kita perjelas, fungsi genap itu terjadi kalau fungsi min X itu sama dengan fungsi X. Ya, contohnya fungsi X sama dengan X kuadrat. Maka fungsi dari min X adalah min X kurung pangkat 2 adalah X kuadrat. Sehingga fungsi min X adalah X kuadrat itu adalah fungsi X. Sehingga fungsi min X sama dengan fungsi X. Ini adalah syarat dari fungsi genap. Contoh lain dari fungsi genap adalah fungsi X dengan cos X. Maka fungsi min X adalah cos dari min X. Kita sudah tahu cos min alpha adalah cos alpha, sehingga cos min X adalah cos X. Nah, cos X itu sendiri adalah fungsi X, sehingga fungsi min X sama dengan fungsi X. Jadi, syarat inilah merupakan syarat dari fungsi genap. Kalau fungsi ganjil terjadi, syaratnya adalah fungsi min X itu sama dengan minus dari fungsi X. Jadi lawan tanda dari fungsi aslinya. Contohnya fungsi ganjil, kita ambil fungsi X adalah X pangkat 3, maka fungsi min X adalah min X pangkat 3, sama dengan, kalau pangkat ganjil, min, keluar min ya, jadi min X pangkat 3. Nah, X pangkat 3 itu adalah fungsi X, sehingga min X pangkat 3 kita ganti dengan min dari fungsi X. Nah, ini merupakan syarat dari fungsi ganjil, bahwa fungsi min X adalah minus dari fungsi aslinya, fungsi X. Syarat fungsi ganjil. Contoh lain fungsi X-nya adalah ganjil, yang lain adalah fungsi X adalah sin X. Kalau cos X dari fungsi genap, maka sin X adalah fungsi ganjil. Fungsi min X adalah sinus dari min X. Minnya seolah keluar ya. Jadi min sin X, sehingga fungsi min X adalah minus dari fungsi X-nya adalah sin X itu adalah fungsi X, sehingga fungsi min X adalah sin X-nya min sin X-nya kita ganti dengan fungsi X. Sehingga memenuhi syarat dari fungsi ganjil bahwa fungsi dari min X sama dengan minus dari fungsi X. Cukup jelas sampai sini? Halo? Iya, Pak. Oke, kita lanjutkan. Ini sama. Integral Fourier. Nah, ini kelihatan jelas nggak ya? Integral Fourier itu rumus dasarnya adalah integral 0 sampai tak hingga, bukan min ya, tapi 0 sampai tak hingga. Jadi biasanya kan umumnya dari min tak hingga. 0 sampai tak hingga. A alpha kali cos alpha X tambah B alpha kali sin alpha X kurung kali D alpha. Buku lain ada menggunakan bukan alpha, pakai omega. Kayak W, tulisan W tapi melengkung gitu ya. Omega. Jadi agak A omega cos omega X tambah B omega sin omega X D omega. Ya, ada buku lain begitu. Di mana A alpha adalah seperti integral, ini awas nih, batasnya beda nih. Min tak hingga sampai tak hingga, fungsi X kali cos alpha X dx.
Jadi A alfa mengandung cos ya, cos alfa X. B alfa adalah sepel pi integral min tak hingga sampai tak hingga fungsi X kali sin alfa X dx. Oh ini A. Kalau dia fungsi X-nya genap, ini soal nih. Kalau fungsi X-nya genap, maka kalau genap itu artinya cos ya. Berarti A alfanya ada, B alfanya tidak ada. Sin alfa X-nya tidak ada. Kalau sin alfa X-nya tidak ada, berarti B alfanya 0. Nangkap nggak maksud ini? Halo? Kalau fungsi X genap, kita tahu cos alfa X adalah fungsi genap. Kalau yang fungsi genap, A alfanya ada. Berarti sin alfa X tidak ada. Karena yang tidak ada, B alfanya harus berapa? B alfanya harus 0. Ya. Demikian juga kalau fungsi X-nya ganjil. Kalau fungsi X-nya ganjil, dia mengandung sin. Ya. Dia mengandung sin. Jadi mengandung sin, B alfanya ada. Kalau sin B alfanya ada, maka A alfanya tidak ada. Ya, ini yang maksudnya fungsi ganjil genap. Ya. Kira-kira pengertiannya atau paham nggak maksudnya ini? Halo? Para mahasiswa ngerti nggak maksudnya? Halo? Oh, Pak. Jelas nggak maksudnya? Ini mirip yang sebelum kita pelajari, ingat nggak tuh? Kalau dalam direct Fourier, kalau yang mengandung fungsi genap ada cos, berarti AN-nya ada, BN-nya tidak ada kan? BN-nya 0. Itu kan fungsi sukunya mengandung sin X saja, berarti BN-nya ada, AN-nya 0, ya kan? Nah, ini sama juga ini pada integral Fourier. Fungsi X adalah integral 0 tak hingga dalam kurung A alfa kali cos alfa X tambah B alfa kali sin alfa X kurung tutup D alfa. Jadi kalau genap artinya mengandung cos. Kalau mengandung cos, A alfanya ada. Pakai rumus ini, A alfanya ini. B alfanya tidak ada, berarti 0. Ya. Tapi kalau fungsinya ganjil, mengandung sin. Ya, mengandung sin. Berarti B alfanya ada, cosnya tidak ada. Karena cos tidak ada, alfanya harus 0. Ya, itu maksudnya. Ini sama maksudnya. Ini lebih bersih ya, tadi agak kurang. Ya, jelas nggak ini? Halo? Itu integralnya terhadap alfa ya, Pak? Alfa, betul. Ada buku lain pakai omega ya. Jadi ada yang alfa, ada yang omega, itu lambang aja. Ini bukan terhadap X nih, betul. Ini terhadap alfa, benar. Yang nanya pasti Felix ya suaranya. Betul ya Felix? Iya. Ya. Jadi ini terhadap alfa, maka D alfa. Dia integral di belakangnya. Kalau dx terhadap X, D alfa terhadap alfa. Ya, awas ini D alfanya. Kalau A alfanya terhadap X. Ini adalah ini. A alfanya mengandung fungsi integral ya seperti integral min tak hingga sampai tak hingga fungsi X cos alfa X dx. Nah, ini terhadap X nih. B alfanya juga terhadap X juga. A alfanya mengandung cos alfa X, B alfanya mengandung sin alfa X. Ya. Jelas? Kita lanjutkan. Nah, ini pengertiannya. Kalau batasnya antara min tak hingga sampai tak hingga, ya. Jadi ini asalkan min tak hingga ke 0, 0 ke tak hingga ini sama ya. Min tak hingga ke 0 sama enggak dari 0 ke tak hingga. Maka integral min tak hingga sampai tak hingga itu sama enggak 2 kali dari integral 0 tak hingga. Ini ngerti enggak maksudnya? Halo? Halo? Iya, Pak. Ya. Min tak hingga sampai tak hingga itu sama dengan 2 kali 0 tak hingga. Ini ada lihat sini kan, min tak hingga ke 0 itu sama dengan 0 ke tak hingga. Jadi kalau min tak hingga sampai tak hingga sama 2 kali 0 kali tak hingga. Jika fungsi A-nya genap, tadi kita tahu B alfanya 0 ya kan. Jika fungsi A genap, maka B alfanya sama dengan 0. Maka alfa adalah berarti alfa ada ya, mengandung cos ya. Alfa kali cos alfa X kan. Seperti integral min tak hingga sampai tak hingga fungsi X cos alfa X dx. Nah, alfa adalah karena batas ini boleh kita ubah min tak hingga sampai tak hingga itu adalah 2 kali 0 sampai tak hingga, maka bentuk min tak hingga ini kita ubah jadi 2 kali 0 sampai tak hingga. Jelas maksudnya? Ini min tak hingga sampai tak hingga kita ganti 2 kali 0 tak sampai tak hingga. Ya. Integral Fourier-nya adalah tadi fungsi X adalah integral 0 tak hingga. Ini tak hingganya salah tulisannya ya. Harusnya seperti angka 8 tidur. A alfa cos alfa X tambah B alfa kali sin alfa X dx.
Nah, karena fungsi X adalah kalau B alfanya tidak ada, berarti tidak mengandung sin ya. Ini apa tadi fungsi ganjil ya. Fungsi ganjilnya ada, berarti cos adalah fungsi genap. Karena cos adalah fungsi genap, maka tinggal ini kan. Karena B alfanya tadi 0 ya. Karena fungsi X-nya genap, fungsi B alfanya 0 hilang, maka tinggallah integral 0 tak hingga. Fungsi X adalah sama dengan 0 sampai tak hingga A alfa cos alfa X D alfa. Ya. Jelas ini? A alfa kali cos alfa X D alfa. Yang ini 0 ya. Karena betanya B alfanya 0. B alfanya 0 berarti 0 kali sini tidak ada. Ya. Ini disebut integral cosinus Fourier. Integral cosinus Fourier. Seperti kita belajar tentang apa? Half rank cosine Fourier series. Ingat nggak yang sebelumnya? Kalau kemarin. Halo? Kemarin kita belajar kan ada kan? Iya, Pak. Deret cosinus Fourier setengah jangkauan. Bahasa Inggrisnya half rank cosine Fourier series. Kalau ini integral cosinus Fourier. Berarti cosinusnya ada, sinnya tidak ada. Karena sin tidak ada, sinnya tidak ada, B alfanya harus 0. Ya. Begitu kan kebalikan integral sinus Fourier. Nah, nanti sinnya ada, berarti B alfanya ada. A alfanya tidak ada, berarti A alfanya 0, 0 kali cos alfa X 0. Maka tinggal integral 0 hingga B alfa sin alfa X dx. Itu untuk integral sinus Fourier. Ya, sinus Fourier. Ini sama ya. Ini masih sama ya. Ini kurang jelas ya mungkin. Ini kelihatan jelas nih. Tintanya agak. Kelihatan jelas nggak nih? Halo. Ini tadi. Jika fungsi X ganjil, maka A alfa 0. Mengapa? Karena kalau ganjil itu sin ya. Jadi B alfanya adalah ya alfanya 0 tadi saya bilang kan seperti integral min tak hingga pt hingga fungsi X sin alfa X dx. B alfa adalah sama dengan ini integral min tak hingga pt hingga tadi di atas adalah 2 kali 0 sampai hingga. Ini boleh diubah menjadi 2 kali 0 sampai hingga fungsi X sin alfa X dx. Integral Fourier. Ya. Integral Fourier-nya menjadi apa? Karena fungsi ganjil, maka alfanya 0. Ini 0 kali cos alfa X hilang. Maka tinggallah integral fungsi X adalah sama dengan integral 0 tak hingga. Ini alfanya 0 hilang. Hingga B alfa kali sin alfa X D alfa. Ini disebut integral sinus Fourier. Dimana B alfanya ini tadi ya. 2 per pi integral 0 tak hingga fungsi X sin alfa X dx. Cukup jelas sampai sini? Sebenarnya ujian Anda nanti itu kan sebetulnya dengan cara yang seperti UTS itu adalah itu bukan ujian closed book ya, ujian apa tuh? Open book ya? Benar enggak? Halo? Iya, Pak. Ya. Open book gitu kan ya. Jadi rumus-rumusnya bisa Anda lihat ya. Yang penting jangan nyalin orang lain punya. Oh ya, sekalian mau saya beritahukan nanti ujian UAS-nya, ujian akhir semester harus tulisan tangan, nggak boleh pakai diketik pakai equation atau MS Word gitu ya. Pakai equation nggak boleh, karena mencegah ada yang copy paste, ya, di copy paste aja langsung. Jadi itu bukan pekerjaan dia. Jadi kalau tulisan tangan, apa Anda menyalin nggak menyalin itu urusan Anda ya. Yang penting Anda coba usaha sendiri ya. Oke, ini jadi berarti ini kalau fungsi ganjil ini disebut integral sinus Fourier karena mengandung suku sin. Jadi B alfanya ada, sedang A alfanya 0. Ya. Baik, kita teruskan. Contoh, sekarang ini saya pakai tinta spidol biru kurang terang ya, lebih bagus hitam. Cari integral cosinus Fourier, cari integral sinus Fourier. Dari fungsi X adalah
E pangkat min KX. E pangkat min KX. Di mana X-nya positif dan K-nya positif. X besar dari 0 positif, K besar 0 K-nya positif. Integral cosinus Fourier. Nah, kalau integral cosinus Fourier mengandung cos, berarti A alfanya ada, B alfanya tidak ada ya. Kalau tidak ada, B alfanya 0. Ya. Kalau integral cosinus Fourier, itu artinya mengandung suku cos. Ingat integral Fourier tadi apa? Integral 0 fungsi X adalah sama dengan integral 0 tak hingga A alfa kali cos alfa X tambah B alfa kali sin alfa X kurung tutup D alfa. Nah, di sini B alfanya 0 karena ini tidak mengandung suku genap. B alfa mengandung suku ganjil. Jadi, nah, fungsi X-nya tinggallah integral 0 sampai tak hingga A alfa kali sin alfa A alfa kali cos alfa X kali D alfa. Ada alfa ya. Sehingga A alfanya bisa kita cari 2 per pi 0 sampai tak hingga. Ingat nih perjaman tadi kan min tak hingga sampai tak hingga ini 2 kali 0 sampai tak hingga kali fungsi X cos alfa X dx. Cos alfa X dx. Ya. Ada X kalau A alfa. 2 per pi integral 0 tak hingga E pangkat min KX cos alfa X dx. Nah, Anda masih ingat nggak rumus ini? Ini jalan panjang ya, pakai gini ke, oh ya, ini saya ini menggunakan bantuan transformasi Laplace atau Laplace transform. Ini bentuk transformasi Laplace nih. Halo, coba lihat. Integral 0 tak hingga E pangkat min KX cos alfa X dx. Di mana X itu T, sama sebagai T. Mana? Halo? Iya, Pak. Iya kan? X-nya sebagai T kan? Maka kalau sini saya ambil K-nya sama dengan S, ini enggak? K-nya sama dengan S, X-nya adalah T. Nih, K sama dengan S, X dengan T. Maka dx adalah dt ya. X sama dengan T berarti turunan X terhadap T, dx per dt sama dengan 1, kali silang, dx sama dengan dt. Nah, kalau kita terjemahkan integral 0 sampai tak hingga E pangkat min KX, K-nya diganti S, X-nya ganti T, jadi E pangkat min ST, cos alfa T dt. Ini rumus transformasi Laplace nih. Sama dengan Laplace cos alfa T enggak? Halo? Betul. Laplace dari cos alfa T sama dengan apa? S per S kuadrat ditambah alfa kuadrat enggak? Ini yang sebelum UTS. Iya, benar. S kuadrat tambah alfa kuadrat. Ya enggak? Kalau dia sin alfa T apa? Ingat dulu. Omega per S kuadrat tambah omega kuadrat. Ya, alfa per S kuadrat tambah alfa kuadrat. Omega ini ganti alfa. Nah, berdasarkan ini rumus transformasi Laplace atau Laplace transform. Kembaliin lagi. Sehingga A alfa adalah 2 per pi kali ini kembalikan hasilnya nih. S itu apa tadi? S sama dengan K, T sama dengan X. Ya enggak? Dibalik. Kembalikan lagi ke asalnya. Jadi S-nya kita ganti dengan K. T-nya kita ganti dengan X. Sehingga terjadi 2-nya. S per S kuadrat tambah alfa kuadrat menjadi K. Ya, karena S sama dengan K. Per S-nya adalah K kuadrat. Alfanya tetap. T-nya nggak ada di sini ya. Jelas ya? Tapi sini jelas nggak nih? Halo? Jelas, Pak. Jelas ya? Oke, maka integral cosinus Fourier adalah fungsi X, sesuai rumusnya, integral 0 tak hingga, tadi rumus umumnya apa tadi? A alfa, ingat nggak deh? A alfa kali cos alfa X dx. A alfanya kita ganti dengan ini. A alfanya adalah 2 per pi kali K per K kuadrat tambah alfa kuadrat. Kali D alfa, maka fungsi X adalah, karena ini tak ada alfa, maka alfa nggak boleh keluar ya. Sehingga 2K per pi boleh keluar ya. Ini kan dikaliin 2K per pi kali K kuadrat tambah alfa kuadrat. 2K per pi-nya bisa kita keluarkan. Ya, 2K per pi kita keluarkan. Tinggallah integral 0 tak hingga cos alfa X per K kuadrat tambah alfa kuadrat kita kali D alfa. Cukup jelas ini? Hasilnya di sini tidak diselesaikan ya. Hello? Integral Fourier itu seperti ini. Ini untuk integral cosinus Fourier.
Sampai sini ada pertanyaan? Any question? Hello? Halo? Kok ada yang nanya nih? Halo? Belum, Pak. Hah? Bingung ya? Yang mana bingung? Saya ulang lagi. Halo? Enggak, Pak, udah ngerti, Pak. Hah? Udah ngerti, Pak. Sudah ngerti. Yang lain? Ada yang masih bingung atau sebutnya confused ya? Ada yang masih bingung? Halo? Oh, Pak. Cukup jelas ya? Oke. Ini ada kan bahannya saya kira ini. Anda bisa lihat juga di itu. Cuma kalau yang cetakannya itu, buku saya itu mungkin penjelasannya tidak detail gitu ya. Oke, kita teruskan. Hasilnya jadi dalam integral ini ya, tidak diselesaikan. Karena kita tidak bisa selesaikan. Oke, kita teruskan. Nah, ini soal latihannya lagi. Wah, ada soal latihannya. Carilah representasi integral kosinus Fourier. Nah, ini kosinus Fourier. Tapi ini pakai interval. Awas, ini pakai interval. Artinya apa? Kalau kosinus Fourier berarti mengandung A alfa enggak? Halo? Dan rumus integral kosinus Fourier apa? Fungsi X sama dengan integral 0 tak hingga A alfa kali cos alfa X D alfa. B alfanya 0 ya. B dalam kurung alfanya 0. Tidak ada alfanya ya. Nah, hati-hati mencari ini. Berarti fungsi X, berarti mencari A alfanya sama dengan apa? Halo? Ini rumusnya dari A alfa sama dengan apa? 2 per pi integral 0 sampai tak hingga ya enggak? Fungsi X fungsi X kali cos alfa X dx ya enggak? Nah, itu dipecah ya. Jadi dipecah integralnya itu ya 2 per pi, dipecah 0 sampai tak hingga, dipecah 0 sampai 1, ini besar 1 ini 1 peta hingga nih. Jadi dipecah menjadi A alfa, ini saya tidak bisa tulis sini ya. A alfa sama dengan apa? 2 per pi integral, kurung ya, 0 sampai 1, fungsi X-nya ganti 1, kali cos alfa X dx. Ditambah integral dari 1 sampai tak hingga, ya, fungsi X-nya 0 kali cos alfa X dx. Nah, integral 0 Anda tahu untuk tertentu adalah 0, ya. Paham maksudnya? Ini ngerti untuk mencari A alfanya. Nanti jawabannya ini, kunci jawabannya ini. Coba cocokkan tugas Anda ya. Hello? Jelas sampai sini? Hello? Amin. Ya, jelas, Pak. Amin. Oke, nomor 2. Carilah representasi integral sinus Fourier. Nah, kalau sinus Fourier mengandung sinus di depannya ada B alfa. Kalau B alfa ada, yang tidak ada apa sini? A alfanya sama dengan 0, ya kan? Karena ini tadi integral sinus Fourier mengandung suku sinus. Cosnya tidak ada, cos tidak ada berarti A alfanya 0. Nah, rumus B alfa apa? B alfa sama dengan 2 per pi integral dari 0 sampai tak hingga fungsi X kali sin alfa X dx. Ada X ya. Nah, ini dipecah. Nanti agak dipecah integralnya itu dipecah 0 tak hingga, diubah menjadi integral 0 sampai 1. Fungsi X-nya ganti E pangkat X kali sin alfa X dx. Tambah integral 1. Nah, besar 1 ini 1 peta hingga. Saat integral 1 sampai tak hingga, fungsi X-nya 0 kali sin alfa X dx. Jelas ya? Itu mencari B alfanya. Jadi nanti fungsi integrasi Fourier-nya apa? 2 per pi integral 0 tak hingga, terus apa? B alfanya B alfa kali sin alfa X dx ya. Jadi dengan sin itu B alfa, kalau cos A alfa ya. Nah, hasil akhirnya nanti adalah 2 per pi integral 0 tak hingga. Hati-hati nih. Ini apa yang salah sih? Ini alfa nih misalnya. Kita
Coba nanti lihat ya, ini mungkin ada salah ketik sini ya. Coba dicocokkan nanti. Oke ya. Jelas nih tugasnya nanti ya. Halo. Tugasnya dikumpul boleh di terakhir nanti ya. Akhir kuliah. Di web ya. Oh, ini agak kabur, kita coba lihat sebelahnya. Oh, enggak ada ya. Teman-teman. Nah, ini yang tadi ya, sama ya. Ini yang tadi ya, diulang lagi. Oke, carilah transformasi Fourier dari fungsi sama dengan 1 bila harga mutlak X kecil dari A. Ingat nih, harga mutlak kecil dari A itu apa artinya? X terletak antara min A sampai plus A, ya enggak? X antara negatif A dan A. Halo? Coba lihat di lanjutannya, akan jelaskan nanti ya. Nah, fungsi X sama dengan 0 bila harga mutlak X besar dari A. Ini artinya apa nih? Harga mutlak X besar dari A, X kecil dari min A atau X besar dari A. X kecil dari min A artinya apa? Artinya dari batasnya min tak hingga sampai min A itu nilainya 0. Nanti batasnya X besar dari A sampai tak hingga itu juga fungsi X-nya 0. Paham maksudnya nih? Halo? Ini hampir sama dengan transformasi Laplace juga kan. Dari Fourier itu gelombang ya. Di mana A konstanta positif ya kan. Gambarlah grafik dari fungsi X dan fungsi alfa sama dengan fungsi ini lambang F alfa besar alfa ini adalah transformasi Laplace ya. Jadi F dari fungsi X. Jadi ini transformasi transformasi Fourier ya. Transformasi Fourier dari fungsi X. Ngerti maksudnya? Jadi lambang dari transformasi Fourier adalah fungsi alfa sama dengan fungsi dari fungsi X. Ini bacanya transformasi Fourier, tebal ya. Transformasi Fourier dari fungsi X. Nah, ini fungsi X-nya, ini disebut domain ya. Domainnya ini domain waktu, ini domain frekuensi ya. Nah, Anda lihat sini, ini dasar fungsinya kayak kotak gitu. Nah, hasil gelombangnya ini wave-nya. Ini hasil dari transformasi Fourier-nya. Nah, maka maksudnya ini gambar gelombang asalnya, domain. Ini hasilnya. Ya, hasilnya berupa transformasi Fourier. Yang saya sebut dulu gelombang yang disebut apa dan ada digital, ada satu lagi apa? Digital analog ya, ini analog. Jadi gelombangnya berupa ini analog. Kalau ini digital ya. Sampai sini jelas? Kita teruskan transformasi Fourier sekarang. Nah ini. Fungsi alfa ini lambang dari transformasi Fourier. Atau ditulis juga boleh transformasi Fourier dari fungsi X. Ya, hasilnya mengandung alfa, maka disebut fungsi alfa. Adalah seper akar 2pi, ya, seper akar 2pi, integral min tak hingga sampai tak hingga, fungsi X, E pangkat, ini apa nih? 10 menit lagi ya. E pangkat min alfa X dx. Ya. Jadi untuk rumusnya, kalau transformasi Fourier secara umum adalah seper akar 2pi integral min tak hingga sampai tak hingga fungsi X E pangkat I. I itu imajiner ya, I itu akar min 1, I alfa X dx, ada X ya. Kemudian lawannya, inverse transformasi Fourier. Jadi yang mirip, dulu ada transformasi Laplace, ada inverse transformasi Laplace. Ini transformasi Fourier, ada inverse transformasi Fourier. Nah, ingat tadi transformasi Fourier adalah transformasi Fourier
terhadap fungsi X. Fungsi X ini kita mau cari asalnya, balik lagi. Fungsi X adalah inverse dari transformasi Fourier. Ya, ini domain. Domainnya ini adalah inverse, ya domainnya fungsi X, inverse dari transformasi Fourier. Adalah seperakar 2pi, integralnya sama, batasnya minta ingat, tapi ini alfa ya. Alfa ini yang merupakan fungsi dari transformasi Fourier. E berpangkat lawan tanda, kalau sini plus ini min. E pangkat min I alfa X D alfa terhadap alfa. Kalau tadi transformasi Fourier terhadap X, sedangkan inverse transformasi Fourier terhadap alfa. Nangkap ya, ini dua rumus ini. Seperti transformasi Laplace juga ada inverse transformasi Laplace, ini ada inverse transformasi Fourier. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Halo? Halo? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Baik, kita teruskan. Nah, ini contoh. Saya nggak tahunya mati di tengah nih. Carilah transformasi Fourier dari fungsi X sama dengan 1. Oh, ini yang soal tadi ya? Ya, soal tadi kan? Yang belum dikerjakan. Nah, ini. Fungsi X adalah sama dengan 1 jika harga mutlak X kecil dari A. Apa artinya harga mutlak X kecil dari A? X terletak antara negatif A dengan A. Fungsi X sama dengan 0 jika harga mutlak X besar dari A. Ini artinya X kecil dari min A. Ya. Kalau harga mutlak X besar dari A, X kecil dari min A, atau X besar dari A. X kecil dari min A itu artinya X antara negatif min tak hingga sampai min A. X besar dari A artinya X terletak antara A dan plus tak hingga. Ini nangkap maksudnya? Ini untuk menyelesaikan integralnya. Ya. Paham ini? Hello? Hello? Ya, Pak. Oke. Nah, transformasi Fourier fungsi alfa atau transformasi Fourier dari fungsi X, boleh lihat tulisnya, fungsi alfa sama dengan seperakar 2pi min integral min tak hingga beta hingga fungsi X E pangkat I alfa X dx. Nah, ini kita pecah nih, menjadi batas-batasannya, di mana yang ini dulu batasnya, setelah itu yang ini, baru yang ini ya, ini min tak hingga sampai min A sampai A, kemudian A sampai tak hingga. Dipecah 3 ya. Dipecah 3, min tak hingga sampai min A sampai A sampai tak hingga. Nah, Anda tahu yang ini tetap ya, E pangkat I alfa X dx-nya belakang sama, tinggal ngisi fungsi X-nya. Anda lihat, antara min tak hingga sampai min A, fungsi X-nya berapa nih? Fungsi X-nya berapa? 0 kan? 0. Itu lagi X antara 0A, antara A dan plus tak hingga, plus A sampai 0 juga. Nah, X antara min A sampai A, fungsi X-nya adalah 1. Jadi yang kiri kanannya itu min tak hingga sampai min A, yang sama dengan arti X kecil min A. Kemudian A sampai plus tak hingga, artinya X besar dari A. Ini nilai fungsi X-nya adalah 0. Ini 0 hilang, ini 0 hilang, tinggallah ini. Nah, tinggal ini, hingga seperakar 2pi integral min A sampai A. Kan 1 boleh hilang ya. 1 E pangkat I alfa X dx. Ingat E pangkat U du ya. Yang ini E pangkat U dx. Harusnya E pangkat U du. Sengaja ya. E pangkat I alfa X. Ini kena lampu, sinar lampu. E pangkat I alfa X kali D I alfa X terhadap X. Ya, E pangkat U du. U-nya adalah I alfa X. Diturunkan terhadap X. X turunnya I alfa kali turunan X 1 dx. Hingga I alfa dx. Padahal tadi kan dx saja. Jadi kelipatan I alfa. I itu imajiner ya. I alfa. Supaya I alfa menjadi 1 dikali seper I alfa. Karena seper I alfa kali I alfa dx adalah dx. Benar? I alfa ini coret. Sudah coret, hingga dx saja. Ini ngerti ya, menyamakan atau Anda belajar kalkulus 1. Sehingga hasilnya ini adalah seper I alfa kali akar 2pi. Integral E pangkat U du adalah E pangkat U. U-nya I alfa X, harga batasnya min A sampai A. Ada X ya. Dimasukkanlah E pangkat I alfa A, batas atas A. Ya, dikurangi. Ya, dikurangi E
pangkat I alfa X batas bawah min A per, nah ini pembilang ya, ini pembilang. Nah ini penyebutnya I alfa akar 2pi tetap ya penyebutnya. Kemudian nah kita tahu ada belajar batu di transformasi Laplace, masih ingat nggak? Yang mengandung I. Masih ingat E pangkat IX dikurang E pangkat plus X E pangkat yang mengandung I ya. Itu adalah sin. Halo. Yang Masih ingat? rumus Euler itu ya, Pak? Ya, dari rumus Euler datangnya, betul. Dari rumus Euler benar. Jadi cos theta, nanti ini kalau salah kalau ini sin nih. Kan ingat enggak? E pangkat I theta adalah cos theta tambah I sin theta. Sehingga E pangkat I alfa A adalah apa? Cos I alfa ditambah I sin I alfa. Nah, ini cosnya dihilangkan, sinnya kita dapat ini ya. Sinnya adalah, maka ini sin alfa A ya. Sin alfa A. Sin alfa A adalah ini per 2i ya. Ini ngerti ya? Saya nggak bisa nulis di sini ya. Yang ini mirip yang Anda pelajari di yang baru saya jelaskan di transfer Laplace ya. Bahwa cos alfa A ya. Cos alfa A adalah E pangkat I alfa A adalah cos alfa A ditambah I sin alfa A. Nah, satu lagi E pangkat I kali min alfa A. Jadi sudutnya yang negatif ya. E pangkat I kali min alfa A adalah cos dari min alfa A. Ingat, cos min alfa sama dengan cos alfa. Jadi cos alfa. Nah, sinnya keluar ya. Jadi min sin alfa A. Jadi plus itu jadi min. Nah, di situ nanti dihilangkan cosnya sehingga kita dapatlah bahwa sin alfa A itu adalah E pangkat I alfa A dikurang E pangkat min I alfa A per 2i. Ada mengandung I ya. Ingat, ada mengandung I. Sampai sini jelas? Halo. Pak, mana yang benar, Pak? Ya. Itu 2 baris di bawah itu ada 2 I-nya itu dari mana ya? Karena kita jumlahkan, nah ini kita jumlahkan, kan ada tadi kan bentuknya, nah ini nulisnya gimana ya? Cosinus alfa, nah, tadi apa? E pangkat I theta, E pangkat I alfa A adalah apa? Cos alfa A ditambah I sin alfa A. Kemudian yang belakangnya E pangkat min I alfa A adalah cos alfa A min I sin alfa A. Nah, sekarang cosnya dikurangi. Hingga cos apanya? Ini menjadi 2 kali enggak saya tanya? Datangnya di situ tuh. Plus dikurang min, plus 1 dikurang min 1 berapa? Plus 1 cos, plus 1 I sin ya. 1 I sin alfa A dikurangi min I sin alfa A. Jadi plus I dikurang min I hasilnya apa? Plus I tambah plus I 2i. Nah, dapatnya 2i sin alfa A sama dengan